Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dimas Ramasari dengan NIM 120204211100 akan menyelesaikan tugas dari mata kuliah Hukum Islam. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang hukum Islam yang ada di Indonesia. Deskripsi singkat pengadilan agama di Indonesia. Era kolonialisme Belanda pada tahun 1982. Departemen Agama merayakan ulang tahun Pengadilan Agama ke-100 yang didekretkan oleh pemerintah kolonial melalui Lembaran Negara nomor 152 pada tahun 1882, di mana dijelaskan bahwa hukum Islam harus diterapkan dan diatur oleh pengadilan agama. Kemudian kenyataannya jauh sebelum itu, hukum Islam telah diterapkan di Indonesia melalui tahkim, yaitu mempercayakan urusan kepada kiai dan kadi yang ditunjuk oleh kerajaan Islam. Kemudian pada tahun 1937 melalui Lembaran Negara nomor 116 pada tahun 1937 pemerintahan Belanda memberikan wewenang pengadilan agama untuk menangani masalah warisan. Wewenang ini diperluas sampai ke pengadilan umum di seluruh Jawa dan Madura sampai sekarang. Kemudian era setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, pemikiran tentang pengadilan agama tetap dilanjutkan dan dikembangkan oleh pemikiran RI dan juga oleh pimpinan Islam serta ulama. Sebagai hasilnya pada tahun 1967 keluar peraturan pemerintah nomor 45 pada tahun 1957 yang mengatur tentang pengadilan agama di luar Pulau Jawa dan Pulau Madura. Peraturan ini memberikan yurisdiksi yang lebih besar kepada pengadilan agama di luar Jawa, yaitu selain menangani persoalan perkawinan, pengadilan agama juga mempunyai yurisdiksi dalam masalah waris, hadanah, wakaf, sodaqoh, dan baitul mal. Kemudian baru pada tahun 1970 aturan tentang pengadilan agama benar-benar diperkuat melalui Undang-Undang nomor 14 pada tahun 1970. Disebabkan undang-undang ini menjadi undang-undang dasar bagi pengadilan agama, maka perlu melihatnya lebih jauh lagi. Kemudian Undang-Undang nomor 14 tahun 1970, undang-undang ini menetapkan adanya 4 jenis pengadilan, yaitu pengadilan umum, pengadilan agama, pengadilan militer, pengadilan tata usaha negara, kemudian Mahkamah Agung. Mahkamah Agung adalah lembaga tertinggi dan merupakan pengadilan banding bagi seluruh jenis pengadilan. Kemudian perkembangan pengadilan agama di Indonesia ditekankan pada dua hal, yaitu pada aspek fisik dan aspek umum. Yang pertama, aspek fisik itu menyangkut beberapa hal, yaitu mengangkat hakim pengadilan agama yang baru untuk menggantikan mereka yang pensiun, serta memperbanyak hakim pengadilan agama di seluruh Indonesia untuk menangani kasus-kasus yang terus naik jumlahnya. Kemudian aspek hukum yang mencakup peningkatan kemampuan teknis dalam membuat keputusan hukum dengan cara meningkatkan pengetahuan serta keahlian hakim pengadilan agama, khususnya yang menyangkut undang-undang prosedur. Substansi undang-undang dalam yurisdiksi pengadilan agama, yaitu pertama, metode pelaksanaan proses pengadilan. Cara membuat keputusan didasarkan pada keputusan yang tepat dan benar. Keputusan pengadilan Indonesia harus didahului dengan ucapan atas nama kebenaran yang didasarkan pada ketuhanan yang Maha Esa. Pengawasan tingkah laku para hakim. Proyek kompilasi hukum Islam. Selama 3 tahun terakhir ini, Mahkamah Agung bertanggung jawab dalam mengembangkan pengadilan agama, saat mana merupakan puncak bagi pengadilan agama di Indonesia. Tampaknya sudah waktunya bagi Mahkamah Agung untuk mempertimbangkan berbagai hal yang belum didiskusikan dan dipecahkan secara menyeluruh, seperti masalah syariah yang telah menjadi hukum positif di Indonesia. Kemudian disebabkan belum adanya kompilasi dan kodifikasi hukum Islam yang dapat memberikan kepastian hukum bagi umat Islam di Indonesia.
Pemerintahan telah menetapkan suatu proyek untuk mengkompilasikan serta mengkodifikasi hukum Islam. Yang pertama, kompilasi dan kodifikasi ini dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi hakim pengadilan agama dalam menangani kasus-kasus yang menyangkut kepentingan umat Islam di Indonesia. Pelaksanaan proyek ini ditempuh melalui pertama yaitu wawancara dengan ulama yang terkenal dan disegani. Yang kedua, kompilasi keputusan-keputusan yang diambil oleh pengadilan agama di seluruh Indonesia. Kemudian yang ketiga, pengumpulan dan seleksi argumen yuridis yang diperoleh oleh pengadilan agama. Yang selanjutnya pengumpulan argumen dari kitab-kitab fikih yang dibuat oleh imam-imam mazhab, khususnya yang memiliki otoritas dan pengaruh besar terhadap masyarakat Islam di Indonesia. Rancangan aturan hukum Islam yang menyangkut 3 bidang yaitu perkawinan, waris, dan wakaf. Tujuan umum yang lebih penting adalah pembuatan dasar yang kokoh untuk membangun bangsa Indonesia melalui pembatasan berbagai faktor yang dapat membuat bangsa Indonesia yang sadar hukum untuk membedakan diri selaku muslim dan bangsa yang Pancasialis. Dengan ini masalah-masalah yuridis yang muncul di dalam Undang-Undang Perkawinan 1974 tidak perlu dimunculkan lagi kecuali yang berkenaan dengan keseragaman dan kesatuan. Masalah-masalah yang diajukan menyangkut perkawinan, pengucapan talak hanya sah bila diucapkan di depan pengadilan agama. Pentingnya saksi dalam Islam yaitu wali nikah, talak 3 yang diucapkan sekali, apakah harus diucapkan 3 atau 1 kali. Kemudian izin kawin lagi bagi yang diberikan oleh pengadilan agama berdasarkan persetujuan istri sahnya. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang hukum Islam yang ada di Malaysia. Dengan diperkenalkannya hukum Inggris pada zaman penjajahan di Malaysia, posisi hukum Islam sebagai dasar negara pun berubah. Administrasi hukum Islam dibatasi pada hukum keluarga dan beberapa pasal tentang pelanggaran agama. Legislasi yang disediakan bagi administrasi hukum Islam dilaksanakan oleh para qadhi. Di Perak, hukum paling awal yang mengatur tentang hukum keluarga adalah registrasi tatanan perkawinan dan perceraian pada tahun 1885 dan aturan perceraian Islam di tahun 1889 di Selangor. Telah diberlakukan pula pencatatan pernikahan dan perceraian Islam pada tahun 1985 di Negeri Sembilan. Hukumnya adalah aturan tentang mas kawin tahun 1896 dan ketentuan warisan Islam pada tahun 1893. Hukum-hukum ini kemudian diganti dengan Undang-Undang Pencatatan Perkawinan dan Pernikahan Islam pada tahun 1900-an di negara bagian Perak, Selangor, Pahang, dan Negeri Sembilan. Undang-undang ini kemudian diganti dengan undang-undang yang sama pada tahun 1930, termasuk di dalamnya Undang-Undang Negara Federal Malaysia 1935 yang sudah direvisi. Berkaitan dengan pelanggaran agama, ada beberapa ketentuan seperti ketentuan Islam tentang perzinahan pada tahun 1894, ketentuan tentang sembahyang di masjid pada hari Jumat pada tahun 1885, regulasi pencegahan perzinahan umat Islam di Selangor pada tahun 1894, dan ketentuan tentang kedatangan di Masjid Negeri Sembilan pada tahun 1887. Semua ketentuan ini kemudian diganti dengan Undang-Undang Hukum Islam pada tahun 1904 di 4 negara bagian. Undang-undang ini diamandemenkan beberapa kali dan di Pahang undang-undang tersebut diganti dengan Undang-Undang Hukum Islam 1933. Kemudian pada tahun 1937 semua undang-undang di atas diganti dengan Undang-Undang Pelanggaran Agama Islam pada tahun 1937. Kemudian negara-negara bagian Malaysia juga menerapkan legislasi yang mencakup Dewan Agama Islam dan adat istiadat Melayu. Hal ini pertama kali diterapkan di Perak, Selangor, Negeri Sembilan, dan Pahang pada tahun 1949.
di Perak, undang-undang ini digantikan tahun 1991 dengan Dewan Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu yang kemudian diamandemenkan pada tahun 1959 dan 1962. Pada tahun 1991, Perak juga memiliki Undang-Undang Baitul Mal, Zakat, dan Fitrah. Di Kedah, Undang-Undang Perkawinan atau Perceraian Islam disahkan pada tahun 1913 yang menjelaskan tentang rincian aturan perceraian khususnya menyangkut proses syikak. Undang-undang ini telah diamandemenkan beberapa kali termasuk di dalamnya Undang-Undang Kedah yang sudah direvisi. Kedah juga mempunyai Undang-Undang Pengadilan Syariah yang pertama diundang-undangkan pada tahun 1918. Undang-Undang Ketaatan Agama tahun 1911 serta Dewan Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu yang diundangkan pada tahun 1948. Legislasi persis didasarkan pada Undang-Undang Kedah. Di Terengganu telah dikeluarkan beberapa pemberitahuan dalam kaitannya dengan hukum Islam yang mencakup Undang-Undang Pengadilan pada tahun 1930, Undang-Undang Larangan Zina 1342 Hijriah, hukuman bagi pembangkang sholat Jumat, Undang-Undang Baitul Mal, pemberitahuan pembatalan perkawinan, pemberitahuan rujuk, aturan pengadilan agama, aturan puasa, dan jamiah mas kawin. Semua ini pada tahun 1937 diganti dengan Undang-Undang Perkawinan dan Perceraian Islam. Di bagian Kelantan telah pula terdapat beberapa aturan hukum pada awalnya seperti Undang-Undang Pengadilan Syariah, Undang-Undang Majelis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu, dan Undang-Undang Perkawinan dan Perceraian Islam pada tahun 1938. Kemudian diberlakukannya Undang-Undang Pelanggaran Agama untuk menggantikan ketentuan-ketentuan sebelumnya seperti kewajiban sholat Jumat, larangan minum alkohol, dan pelanggaran puasa Ramadan. Selain terdapat Undang-Undang Masjid, kedudukan Undang-Undang Majelis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu adalah menggantikan Undang-Undang Majelis. Kemudian Dewan Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu pertama kali dikonstitusikan di Kelantan pada tanggal 24 Desember 1915 dan kemudian diikuti oleh Kedah serta negara bagian lainnya. Oleh karena itu, Perak mempunyai Undang-Undang Dewan Agama Negeri 9 dengan Undang-Undang Dewan Agama dan Adat Istiadat Melayu, Selangor dengan undang-undang yang sama dan begitu halnya dengan Pahang. Sebagian negara bagian memiliki departemen agama seperti Johor yang telah mempunyai sejak tahun 1880-an. Sebagian juga memiliki departemen agama yang terkait secara administratif dengan majelis. Kemudian majelis ini adalah suatu lembaga yang bertugas memberi nasihat kepada penguasa dalam persoalan umat Islam. Baiklah, kemudian saya akan menjelaskan tentang hukum Islam yang ada di Brunei Darussalam. Di wilayah Asia Tenggara, khususnya agama Islam berkembang melalui penyebaran melalui media perdagangan. Brunei menjadi salah satu saksi atas buktinya penyebaran agama Islam hingga saat sekarang ini, di mana Islam secara konstitusi Brunei menegaskan bahwa agama resmi Brunei Darussalam adalah Islam, mengikuti mazhab Syafi'i dan berakidah ahli al-sunnah wal jamaah. Penduduk Brunei yang mayoritas Melayu dan menjadi penganut agama Islam terbesar di Brunei dengan tetap memperhatikan kemajuan Islam yang berhaluan pada Ahlussunnah wal Jamaah, namun tetap menjaga kelestarian dan mempertahankan adat istiadat yang berlaku sesuai dengan ajaran keagamaan. Selain sektor pendidikan dan perekonomian, syariat Islam begitu berpengaruh besar terhadap undang-undang Brunei. Penerapan syariat Islam di Brunei mulai berlaku terhitung sejak tanggal 1 Mei 2014. Penerapan sanksi pidana syariat Islam yang juga dilakukan secara bertahap. Di antaranya ada 3 tahapan yang dilakukan pemerintahan Brunei.
Yang pertama itu pada tahapan mencakup hukuman penjara atau denda untuk pelanggaran-pelanggaran seperti hamil di luar nikah, tidak menunaikan sholat Jumat. Kedua, pada tahapan kedua yang meliputi hukuman yang lebih berat termasuk hukuman potong tangan dan pencambukan. Ketiga, pada penerapan tahap ketiga direncanakan akan dilaksanakan pada pelaku hukuman yang lebih berat, antara lain hukuman mati dengan cara dirajam untuk tindak pidana berupa sodomi dan perzinaan. Hukum Islam hanya diperuntukkan untuk umat Islam yang berada di negara tersebut yang jumlahnya sepertiga dari populasi keseluruhan rakyat yang ada di Brunei Darussalam. Dengan berlakunya penerapan syariat Islam dianggap mampu untuk mengurangi angka kriminalitas dan mampu menjadikan Brunei lebih baik lagi. Penerapan syariat Islam berupaya untuk tetap menjaga keistimewaan dalam pelaksanaan hukum Allah. Di antaranya, pertama, menjaga agama dari pengaruh akidah yang salah. Kedua, menjaga jiwa manusia dari pembunuhan dan perusakan. Ketiga, menjaga akal pikiran manusia dari perkara-perkara yang merusak. Keempat, menjaga manusia dari melakukan zina supaya terpelihara nasabnya. Kelima, menjaga harga benda manusia dari pencurian dan perampokan. Kemudian ada undang-undang untuk orang Brunei, untuk orang Islam yang ada di Brunei. Perundangan awal, perundangan dengan modern yang pertama tentang Islam ialah enactment Undang-Undang Islam 1912. Akta ini dipakai kepada semua orang Islam dan serupa juga dengan perundangan Borneo Utara dan Sarawak pada masa itu. Undang-undang Islam mengandung campuran peraturan tempatan dan peraturan Islam. Section 3 menetapkan persembahyangan Jumat di masjid sebagai wajib dan sekiranya gagal berbuat demikian boleh didenda 50 sen setiap kali ingkar. Section 4 pula melarang melarikan anak darah. Hukuman yang ditetapkan ialah penjara 6 bulan dan denda 2 kali ganda mas kawin yang biasa dibayar untuk berkawin dengan anak darah yang sama tarafnya. Apabila seorang anak darah lari hidup dalam maksiat, dia boleh dipenjarakan sehingga 1 bulan dan ada jaminan dia akan berkelakuan baik pada masa yang akan datang. Terus ada section 13 yang memberi kuasa kepada kadi untuk menyampaikan perbuatan tersebut. Jika dia gagal untuk mematuhi arahan tersebut, hukumannya ialah dipenjara 3 bulan dan bagi kesalahan kedua dia boleh dibuang ke negeri lain. Berzina boleh dihukum di penjara sehingga 1 tahun dengan denda dengan dendanya itu yaitu 250 adalah juga salah satu di sisi undang-undang bagi kedua pihak yang berzina berkawin kemudiannya. Yang kedua, Majelis Agama Islam, Adat Negeri dan Enakmen Mahkamah Kadi. Bagian 2 tentang Majelis Agama Islam dan Adat Istiadat Negeri. Meletakkan majelis sebagai satu badan korporat yang memiliki materai korporat yang boleh mendakwa dan didakwa atas nama korporat, yang boleh membuat kontrak serta memiliki harta, yang boleh bertindak sebagai wasi atau pentadbir harta pustaka. Kemudian hukum Islam di Singapura. Hukum Islam di Singapura pada masa Kesultanan Islam sudah eksis di Singapura antara abad ke-8 Masehi dan 11 Masehi. Sejak pertengahan abad ke-19 sampai dengan awal abad ke-20. Singapura menjadi pusat informasi dan komunikasi dakwah Islam melalui produksi dan reproduksi dan distribusi kitab-kitab cetak keagamaan dari wilayah Asia Tenggara maupun Timur, Tengah, dan Eropa. Hukum Islam di Singapura pada tanggal 1 Juli 1968 dibentuklah MUIS, yaitu Majelis Ulama Islam Singapura, yang mempunyai tanggung jawab atas aktivitas keagamaan, kesehatan, pendidikan, perekonomian, kemasyarakatan, dan kebudayaan Islam. Singapura menganut sistem sekuler di mana pemerintahan menerapkan netralitas terhadap semua agama yang ada. Berkenaan dengan MUIS, pada bulan Agustus pada tahun 1966, Parlemen Singapura mengeluarkan pengaturan pelaksanaan hukum Islam, biasa disingkat dengan AMLA,
yang mengantar pada suatu tahap baru dalam sejarah perundang-undangan dan administrasi Islam di negara Singapura. Kemudian MUIS yang berada di bawah undang-undang tersebut dibentuk pada tahun 1968. MUIS ini merupakan suatu badan hukum yang mengurusi hal-hal yang berkenaan dengan agama Islam di Singapura. Antara lain memusatkan terhadap pengumpulan zakat yang pada awalnya ditangani oleh masjid-masjid lokal. Selain itu juga mengambil ahli administrasi wakaf. Kemudian MUIS juga bertanggung jawab untuk komit fatwa dan menjadi panitia haji. AMLA merupakan komponen dalam sistem hukum Singapura. AMLA diperkenalkan pada tahun 1966 oleh pemerintah Singapura untuk menggantikan dan mencabut undang-undang lama yang diwarisi dari sistem kolonial Inggris seperti ordonasi Muslim dan untuk meningkatkan sistem administrasi hukum Islam dalam sistem Singapura dan manajemen lainnya yang berkaitan dengan entitas agama Muslim. Kemudian beberapa tahun kemudian AMLA lebih disempurnakan dan ditingkatkan untuk meningkatkan sistem administrasi hukum Islam bagi umat Islam di Singapura. AMLA membahas fungsi dan yurisdiksi 3 lembaga Muslim utama di Singapura. Yang pertama yaitu MUIS, Dewan Agama Islam di Singapura. Dewan Agama Islam ini badan hukum untuk memberi nasihat kepada Presiden Singapura tentang semua hal yang berkaitan dengan Islam di Singapura. Ia juga berperan untuk melihat bahwa banyak dan beragam kepentingan komunitas Muslim di Singapura. Kemudian yang kedua, pengadilan syariah. Pengadilan syariah ini mengelola hukum pribadi Muslim dalam masalah hukum yang mengatur pernikahan, perceraian, pembatalan pernikahan, dan warisan. Kemudian yang ketiga itu ada catatan perkawinan Muslim atau Registry of Muslim Marriage. Menguraikan aturan dan peraturan yang berkaitan dengan pendaftaran pernikahan dan perceraian Muslim, di mana kedua belah pihak adalah Muslim. Dengan disahkannya AMLA di parlemen dan diundangkan pada tahun 1968, semua undang-undang sebelumnya yang mengatur dan terkait dengan entitas Muslim telah diatur dengan benar. Fungsi penasihat Dewan Pertimbangan Muhammad digantikan oleh MUIS di Singapura. Kemudian saya akan menjelaskan tentang hukum Islam yang ada di negeri Filipina. Ide kodifikasi hukum perseorangan Islam di Filipina telah muncul dalam Akta nomor 787 Komisi Filipina tahun 1903. Bab 13 dari akta ini menyebutkan tentang kewenangan Majelis Legislatif Provinsi Moro. 1. Untuk membuat undang-undang dengan mendaftar dan mengkodifikasi hukum adat Moro yang diterapkan untuk orang Moro di berbagai wilayah Provinsi Moro, serta jika telah selesai membuat hasil kodifikasinya dalam bahasa Inggris, Arab, atau bahasa lokal di mana dianggap perlu. Kedua, untuk membuat undang-undang bagi kepentingan pengaturan serta prosedur pengadilan wilayah untuk menimbang dan memutuskan tindak perdata dan pidana yang terjadi di antara orang Moro, antara anggota suku non-Kristen, serta antara orang Moro dan suku non-Kristen. Aturan ini akhirnya digantikan oleh aturan yang termuat dalam Akta nomor 1283. Tujuannya adalah untuk mengubah serta mengkodifikasi undang-undang pokok sipil dan kriminal Kepulauan Filipina agar sesuai dengan dengan kondisi lokal orang Moro, serta membuat undang-undang tersebut sesuai dengan praktik serta penggunaan budaya setempat. Kemudian bab 6 Akta nomor 1283, pemerintahan Filipina tentu mengetahui sifat hukum pribadi serta prinsip hukum adat aturan yang ada pada masa rejim kemakmuran dan masa republik, mencakup 1. Undang-undang Islam dan adat hakim pengadilan tingkat 1 dan hakim setempat memutuskan perkara bagi orang Islam atau melokalan, dan jika tindakan ini dianggap tepat dapat juga menggunakan hukum Kepulauan Filipina dengan tetap mempertimbangkan hukum serta adat lokal. Bab 3 Akta nomor 2520 Kode Administrasi Mindanao dan Sulu. 2. Cakupan dan penerapan hukum keputusan pengadilan yang berupa penerapan atau interpretasi undang-undang atau konstitusi harus menjadi bagian dari sistem hukum Filipina.
Pasal 8, hakim serta pengada tidak diperkenakan membuat keputusan dengan alasan pembukaan, ketidakjelasan atau ketidakcukupan undang-undang. Pasal 9, dalam kasih keraguan dalam interpretasi atau penerapan undang-undang. Seluruh tatanan pembuatan hukum tetap benar dan tetap berlaku pas 10 Kode Sipil baru. Kemudian 3, adat secara umum, adat yang bertentangan dengan tata serta kebijakan umum tidak diakui. Akta nomor 11, adat harus juga taat kepada aturan pembuktian pasal 12. Tidak ada adat yang merusak keluarga baik yang dipraktikkan atau disetujui. Yang diakui dipertimbangkan pada pasal 218 Kode Sipil baru RA nomor 386. Nomor 4, perkawinan khusus. Perkawinan antara orang Islam atau penganut agama lokal yang di wilayah non-Kristen boleh dilaksanakan sesuai dengan adat ritual serta praktik mereka. Tidak ada persyaratan formal yang dibutuhkan dan orang yang kawin diwajibkan melaksanakan aturan yang ditetapkan dalam pasal 92, pasal 78 Kode Sipil baru RA nomor 396. Nomor 5, Akta Perceraian Islam. Selama 20 tahun sejak akta ini diberlakukan, perceraian di antara orang Islam yang tinggal di wilayah suku non-Kristen harus diketahui dan diatur melalui adat serta praktik Islam bab 1 RA nomor 394 Undang-Undang Perceraian Islam. Kemudian nomor 6, ada Akta Perceraian Islam diberlakukan pada 17 Juni 1949 dan berakhir pada tahun 1969. Dengan berbagai pertimbangan, anggota Kongres mengusulkan rancangan Undang-Undang H nomor 343 untuk memperoleh perpanjangan 20 tahun, namun hal ini tidak diterima dan terhapus bersama dengan dihapusnya Kongres Filipina di bawah konstitusi. Penjelasan hukum Islam yang ada di Thailand. Pemerintahan Thailand melakukan intervensi dalam sistem hukum dengan memberlakukan hukum sipil Thailand pada masyarakat Patani dan menggeser kedudukan hukum Islam melalui serangkaian perjuangan. Pada akhirnya ditetapkanlah Kitab Hukum Keluarga Islam dan Kewarisan Islam yang berlaku khusus di wilayah Provinsi Selatan, yang meliputi Patani, Narathiwat, Yala, dan Satun. Intervensi dalam pelembagaan hukum Islam dan bagaimana respon masyarakat hukum Islam di kerajaan Siam, kehadiran sistem hukum Siam juga mengubah pandangan para ahli sekaligus batasan berlakunya hukum Islam. Hukum Siam diberlakukan untuk semua persoalan baik pidana maupun perdata, namun hukum Islam dibatasi hanya berlaku untuk hukum keluarga yang meliputi masalah marital, yaitu nikah, talak, dan perzinaan, dan pewarisan yang terjadi di kalangan umat Islam atau perkara yang melibatkan Muslim di salah satu pihak. Meskipun Patani tetap diberikan hak untuk memberlakukan hukum keluarga, namun intervensi Siam terus dilakukan. Meskipun udah penyatuan hukum dilakukan, namun pemerintah Thailand masih memberi ruang berlakunya hukum Islam, yaitu dengan bidang hukum keluarga dan kewarisan. Dari referensi kitab yang dijadikan sumber menunjukkan pengaruh mazhab, yaitu mazhab Imam Syafi'i dalam kitab hukum tersebut. Secara umum, di dalamnya dibagi menjadi dua bagian, yaitu pertama bagian hukum perkawinan Islam dan bagian hukum kewarisan Islam. Kemudian pada tahun 1997, para tokoh agama bersama dengan para politikus Muslim berusaha melakukan modifikasi hukum Islam guna mendapatkan konteks kini sesuai dengan perkembangan zaman. Kemudian Undang-Undang Kerajaan Thailand, pihak pusat mengembangkan undang-undang atau ketetapan kerajaan yang isinya pertama, mengangkat seorang muslim sebagai
Chula Rajamantri bagi negara Thailand. Kemudian dia yang bersih sebagai penasihat kepada pemerintah dalam negeri dan Kementerian Pendidikan. Yang kedua, membentuk jamaah jawatan kuasa Islam tertinggi bagi negara Thailand yang diketuai oleh Chula Rajamantri. Kemudian yang ketiga, membentuk jamaah kekuatan Islam bagi provinsi sebagai penasehat atau gubernur dan berfungsi sebagai pengurus yang mengurus urusan agama Islam bagian provinsi. Dengan adanya undang-undang itu, maka lahirlah lembaga keagamaan Thailand Selatan yang mayoritas penduduk beragama Islam. Sebagaimana dalam undang-undang, pelaksanaan hukum Islam pada tahun 1946 menyatakan bahwa hukum Islam yang berlaku di Provinsi Thailand Selatan, hukum keluarga dan warisan.